rezekinya secara khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut kepada zikir-zikir yang sangat berkah, zikir yang disusun oleh Al-Habib Abdul Haddad, yaitu zikir Al-Wirdul Latif. Ini kalau bisa zikir untuk dihafalkan, dirutinkan setiap hari kita baca. Karena zikir yang paling dahsyat adalah zikir yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan zikir Wirdul Latif ini zikir yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka sebuah keberuntungan buat kita kalau kita bisa merutinkan, melazimkan, membiasakan membaca Wirdul Latif dalam 2 waktu, ba'da subuh dan sebelum datang waktu maghrib. Baca itu zikir, karena zikir-zikir yang seperti inilah yang akan menjadi keberkahan hidup kita di dunia dan akan menjadi cahaya besok ketika kita menutup mata kita, meninggal dunia, masuk kita ke alam kubur. Maka yang memberikan cahaya di dalam kubur adalah zikir-zikir yang biasa kita baca, yang zikir tersebut adalah warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau bisa tiap pagi baca, nggak cukup Sabtu aja kita baca di sini, tapi kalau bisa tiap hari dibaca, karena itu zikir mengalahkan zikir thariqat ya. Banyak zikir thariqat, tapi kalau kita mau fair, sebenarnya zikir yang paling hebat itu zikir yang ma'thur dari Nabi, yang Nabi biasa baca tiap pagi dan sore. Mana itu? Maka disusunlah oleh Al-Imam Qutbul Syarih Habib Abdullah bin Haddad. Itu zikir-zikir yang luar biasa. Baca Qul 3 kali, baca Falaq 3 kali, baca surat An-Nas 3 kali. Meskipun itu surat-surat pendek Pak, tapi khasiatnya sungguh luar biasa. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang baca Qul 3 kali sama juga, ya, sama juga dia menghatamkan Al-Quran. Pahalanya, masya Allah. Berapa banyak waktu kita kosong kita lewati begitu aja. Tapi dengan kita membaca Qul, dapat pahala hatam Quran. Baca Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini ayat-ayat perlindungan. Berbagai macam bahaya-bahaya akan datang ya di hadapan kita. Kita nggak tahu kejahatan manusia kah, kejahatan jin kan. Kita nggak tahu. Pengen lindungi diri kita seperti itu, Allah ciptakan surat-surat pendek. Mungkin kalau kita surat-surat panjang kita nggak hafal ya. Tapi dengan surat-surat pendek rahasianya buat orang-orang kayak kita. Meskipun pendek ini surat, tapi rahasianya, khasiatnya sungguh luar biasa. Baca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu juga penangkal. Baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu penangkal semua. Makanya disebut Wirdul Latif. Kecil, halus, tapi ya berbobot. Makanya namanya latif. Jadi latif itu ya sesuatu yang halus, lembut, namun punya bobot yang sangat luar biasa. Gitu. Tambah lagi kita tadi ya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kita senang Pak. Ini nih yang kita baca nih, masya Allah. Besok di kuburan itu yang menjadi idaman kita. Ya, Nabi pernah lewat di kuburan. Ya, Nabi ingat ya nama siapa? Sungguh ini saudara-saudara kalian yang udah di kuburan tuh berharap dia memiliki sunnah-sunnahku. Ya, ketika sunnah-sunnah Nabi dimiliki oleh mereka ahli kubur, itu dia lebih senang, lebih cinta daripada memiliki apa dunia-dunia yang kita miliki sekarang. Ya, jadi mereka banyak yang nyesal di kuburan, ya Allah, kenapa dulu sunnah Nabi gak hidupin? Ya, sampai dikatakan dalam sebuah hadis itu, sungguh ya 2 rakaat sholat sunnah yang diremehkan oleh kita nih, ternyata ahli kubur, ya Allah, manfaat banget. Sholat tahajud, ya Allah, manfaat banget. Qobliyah, ba'diyah, ya Allah. Sampai mengalahkan tuh kita punya dunia apa sisinya. Yang mereka inginkan orang ahli kubur itu apa? Qobliyah,
ba'diyah, sunnah-sunnah zikir, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi rutinitas kita tiap subuh Sabtu pagi, sehingga nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, pada pertemuan kali ini melanjutkan ayat, ya, ayat yang memerintahkan kita memperbaiki hubungan kepada sesama manusia. Yang Allah bilang dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Jadi ketika kita ibadah, benar-benar memurnikan, ya, kita ibadah nih, belajarlah dalam ibadah itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi nggak punya target kepentingan pribadi, ya, misalnya sholat pengen lancar rezekinya, pengen sehat badannya, pengen untung dunianya. Boleh sih buat kita pemula, tapi nanti lama kelamaan seiring berjalannya waktu, ternyata ibadah itu nikmat jadinya, sehingga dia akan melupakan target-target waktu dia baru masuk pemula. Begitu dia ibadah kepada Allah, terasa nikmat, sehingga yang ada pengennya hanya menghamba kepada Allah, hanya ingin mengabdi kepada Allah, hanya ingin menunjukkan kehambaan dia kepada Allah dengan sholatnya, dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya. Meskipun memang itu semua tidak kosong, ya, daripada rahasia-rahasia keuntungan-keuntungan duniawi dan juga keuntungan ukhrawi. Namun setelah lama menuju proses itu semua, maka dia akan menemukan manisnya ibadah, sehingga ibadah dia melupakan target itu yang dulu pernah dia maksudkan, pernah dia target. Maka sehingga ketika dia berzikir, ketika dia sholat, ketika dia baca Quran, ketika dia ibadah, memurnikan, ya, penghambaan kepada Allah. Itu mana wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan apapun juga, dimurni aja ibadah. Nah yang selanjutnya Allah bilang wabil walidaini ihsana. Jangan lupa, selain kita berhubungan kepada Allah dengan memurnikan ibadah kita, yang kedua adalah berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik pada orang tua termasuk perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad mengatakan di sini, ya, apa kata beliau? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ja'alallahu wa iyyakum minal barrin al-muhsinin al-qa'imin bi huquqi ta'ala wa bi huquqi ibadihi ibtigha wajhi wa mardati. Ketahui olehmu, wahai saudara-saudara sekalian, semoga aku dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Nah, kita doain Muhammad Haddad, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang mengenal bakti yang orang tua, yang bisa berbuat baik dan yang bisa melaksanakan hak-hak Allah sebagai Tuhan dan hak-hak hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita kerjakan itu semua mengharapkan ridho Allah Subhanahu. Kita pengen dapat ridho Allah gimana? Jaga sholat kita, jaga hubungan kita yang baik sama dia. Kenapa sih kamu baik banget sama dia, sama orang? Pengen dapat apa dari dia? Enggak pengen dapat apa-apa dari dia. Saya hanya pengen mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu. Ini target kita, ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa itu diantaranya? Anna birral walidain wa silatur rahim wal aqrabin, husnul qiyam bil ahli wal 'iyal wal mamlukin, wal ihsan ilal jiran wal ashab wa sal muslimin, kullu dhalika mimma amara Allah bih wa hatha alayhi wa raddaba fi wa nadaba ilayhi wa na'an tarki wa ighfali wa tawa'ada ila ta'ati wa iman. Ya Allah. Ya, Imam Haddad katakan, ya, sesungguhnya berbuat baik kepada orang tua, ya, menyambung silaturahim,
ya, sama kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, terus melaksanakan ya sebaik-baiknya ya tugas kita kepada keluarga, istri, anak-anak kita ya, dan juga kepada para bawahan-bawahan kita. Kalau kita misalnya punya pembantu kita, kalau kita punya karyawan kita punya anak buah kita, gitu ya. Itu katanya ya, kita berbuat baik juga kepada tetangga kita, sahabat kita, dan semua orang muslimin kita berbuat baik. Itu semuanya termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah. Jadi termasuk perintah Allah bukan cuma sholat aja, Pak. Ya, perintah Allah bukan cuma puasa aja. Itu yang berkaitan sama Allah. Yang berkaitan kita kepada sama manusia juga perhatiin. Yang pertama orang tua, dua kerabat-kerabat kita, ya, tiga tetangga-tetangga kita, empat pembantu atau bawahan kita. Yang kelima semua kaum muslimin kita perlakukan dengan baik sebagaimana dikatakan ya dalam sebuah hadis ya, apa Nabi katakan, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Khaliqin nas artinya berdaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang terbaik. Kenapa harus berbuat baik kepada manusia? Jawabannya karena memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang ada hablum minallah dan juga hablum minan nas gitu ya. Kemudian dikatakan di sini, dan agama bukan cuma memerintahkan, bahkan menekankan, menganjurkan kepada kita ya, menanamkan, menganjurkan ya, agar kita benar-benar berbuat baik sama orang tua, sama tetangga, sama kerabat, sama saudara, sama semua kaum muslimin. Dan Allah juga melarang kita jangan sampai kita meninggalkan itu semua. Gak berbuat baik sama orang tua, gak berbuat baik sama saudara, sama kaum muslimin, sama tetangga, gak berbuat baik. Nabi melarang, Allah melarang, ya, bahkan mengancam. Kalau kita sampai mengabaikan itu semua, ada ancamannya, ada imbasnya, ada bahayanya kita. Nah, yang pertama yaitu yang paling terpenting adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini ya, kita ini masih punya orang tua, dianjurkan banget menjaga perhatian kita kepada orang tua. Ya, orang-orang soleh itu diceritakan begitu adanya ya, baktinya sama orang tua, masya Allah. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baktinya. Pokoknya cerita-cerita orang-orang soleh, Pak, orang-orang ini angkat derajatnya oleh Allah, itu berkaitan sejarahnya karena punya sejarah hidup bagaimana mereka bakti kepada kedua orang. Jadi orang kalau bakti orang tua, masya Allah berkah hidupnya, yaitu dunianya berkah, akhiratnya berkah. Ya. Pokoknya orang-orang yang sukses, kesuksesan dunia kah, ya, kesuksesan akhirat kah, itu pasti orang itu jadi sukses karena punya sejarah baik sama orang tua. Bisa ada orang nih, ya, pengusaha, tokoh-tokoh dunia yang sukses-sukses. Itu kalau kita perhatiin bagaimana sih hidupnya orang tua, benar tuh, baik ke orang tua. Sama orang-orang soleh begitu. Kenapa sih ini sampai unggul agamanya, sampai hebat imannya, sampai hebat ketakwaannya kepada Allah? Itu diantaranya karena punya sejarah baik sama orang tua. Gitu katanya. Di sini dikatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi perintah Allah ada dua. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi sholat kita untuk Allah, puasa kita untuk Allah. Pokoknya semua ibadah kita maksudkan, kita tujukan untuk Allah. Itu yang pertama perintahnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua sebaik-baiknya. Nah, ini ihsan ini pangkat agama paling tinggi ya, ihsan. Sampai dalam melakukan hubungan kita kepada orang tua itu yang ditempatkan oleh Allah kata-kata ihsan. Artinya benar-benar sama orang tua itu masya Allah benar-benar baik, gitu katanya. Kemudian dikatakan imma yablughanna indakal kibar ahaduma, jika telah mencapai ya salah satu keduanya,
orang tua kita nih, atau dua-duanya sudah mencapai al-kibaroh, akan masa tua renta, yang udah kagak mampu ngapa-ngapain, punya orang tua. Ada ya, kita kadang punya orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tua renta, udah uzur. Di sini dikatakan oleh Allah, fala taqul lahum uff, jangan kamu mengatakan uff sama orang tua. Uff ini adalah kalimat yang semacam nggak sopan ya, kata-kata nggak sopan sama orang tua. Ya kadang-kadang kalau diperintahkan tuh sama orang tua keluar kata-kata yang menunjukkan dia itu jenuh. Kalau kita orang Betawi suka ada bahasa gini, ada begitu. Tuh, itu kalau bahasa Korea, uff. Jadi kita kalau orang tua tuh jangan ada bahasa. Sebab itu akan menyinggung perasaannya. Gitu. Menyinggung perasaan. Fala taqul lahum uff. Ini di ayat ini Pak ada kandungan makna halus. Apa? Ada kata-kata indah. Jadi sebaiknya memang orang tua tuh kalau udah tua renta ada di sisi kita, di sisi anak-anaknya. Itu, di sisi anak-anaknya. Dia pengen curhat, pengen cerita sama. Makanya salah satu tanda kedurhakaan anak kepada orang tua ketika orang tua udah tua renta dipisahkan dari anak-anaknya, tinggal di panti asuhan misalnya gitu ya, di panti-panti jompo orang tuanya gitu, dijauhin sama. Padahal bahasa Quran indah di sisimu kalau bisa. Jadi orang tua kadang-kadang ada betah di rumah anak yang mana, itu sebuah keberuntungan ketika kita menjadi pilihan orang tua untuk tinggal bersama kita. Itu yang pertama, itu indah bahasanya. Yang kedua, jangan kita mengeluarkan suara-suara yang membuat mereka kesinggung. Itu fala taqul lahum uff. Tambah lagi yang ketiga, wala tanharhuma, jangan ngebentak. Apalagi sampai kebentak orang tua ya, dilarang banget. Bisa drop juga kesehatan orang tua itu kalau dibentak-bentak orang tua kita. Ini termasuk larangan Quran. Jadi kita benar-benar orang tua itu berbuat ihsan. Kalau bisa di orang tua di rumah kita, kalau bisa kita jangan mengeluarkan suara yang menyinggung, apalagi yang kita sampai membentak begitu. Bahkan Allah perintahkan wa qul lahum qaulan karima, ucapkanlah kepada kedua orang tua kalimat-kalimat yang mulia. Jadi kalau ngomong sama orang tua itu dipilih bahasanya, bahasa yang tinggi. Kalau kita bahasa Sunda itu kan ada tingkatannya ya, bahasa Sunda yang halus. Di bawah halus ada kasar, yang kasar banget. Jadi kalau ngomong orang tua yang halus bahasanya. Ya kalau orang Sunda kan biasanya kalau makan aja bahasanya banyak itu. Dahar misalnya. Lalu kalau dahar itu kasar. Nah di atas dahar itu ada bahasa yang halus, tuang misalnya. Nah seperti itu. Di atas tuang kalau gitu bahasa yang lebih halus lagi, neda begitu. Itu sampai kalau kita mau ngomong orang tua dipilih kata-kata yang. Kenapa? Karena memang Allah perintahkan wa qul lahum, ucapkan kepada orang tua qaulan karima, ucapan yang mulia, yang didengar sama dia enak, gitu ya. Didengar sama dia itu bahasa ramah, bahasa santun begitu. Waqfid lahum janahul minar rahmah, dan hendaklah kamu merendahkan diri kepada orang tua. Jadi kalau orang tua kita rendah diri, meskipun kita memang seorang yang pinter itu, kiai misalnya kita, pas sama orang tua mah buang pangkat kita. Atau kita bisa jenderal itu sama orang tua, buang jenderal kita. Punya status apapun yang di tengah masyarakat bernilai tinggi, begitu di hadapan orang tua Allah beritakan wahfid lahum ajran, rendahkan dirimu di hadapan orang tua kamu minar rahmah, daripada sifat kasih sayang. Jadi bentuk kita kasih sayang Pak, membuang status-status kita dari orang tua. Kalau dibawa-bawa status kita, waduh, orang tua ini takut. Ya, Pak, Bapak nggak tahu, saya kan jenderal Pak. Iya. Ini ngedrop orang tua mau nyuruh-nyuruhnya. Bapak nggak tahu, saya kan kiai Pak. Iya. Iya, ini Bapak cium tangan lah, Bapaknya cium tangan sama anaknya. Ya, jadi Bapak meskipun orang jahil, orang awam dia, begitu berhadapan sama orang ya, sama anaknya yang alim, ulama besar, tetap buang status. Jadi hamba di depan orang tuanya, cium tangan, gitu katanya. Kata-kata yang ramah, sopan dan lain. Dikatakan begitu katanya.
Kemudian wakul, dan katakan oleh kamu, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ada 5 ya Pak. Bahasa Quran di sini ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau bisa orang tua di hari tua bersama kita. Yang kedua, jangan mengeluarkan suara-suara yang menyinggung perasaannya. 3, jangan membentak. 4, merendahkan diri di hadapan orang tua. Terakhir, sering-sering meminta kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Kalau kita biasanya pakai Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampun. Itu mendoakan. Ini secara secara jelas Allah memerintahkan dalam Al-Quran ada 5 perlakuan seorang anak yang mesti dilakukan kepada kedua orang tua. Bahkan secara khusus lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala berpesan lagi di ayat yang lain, wa wassaynal insana biwalidayhi. Kami berpesan, Allah berpesan nih kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, lebih-lebih ibu, ya, lebih-lebih ibu. Diceritakan hamat ummuhu kurhan, katanya, ibu yang telah mengandung, ya, di atas kelemahan demi kelemahan. Kita saksikan ya, seorang perempuan kalau sedang hamil tuh, ya, masya Allah, artinya sampai ngidamnya parah, sampai dirawat di rumah sakit, lemes, muntah-muntah, lemes, payah, capek. Itu Al-Quran mengingatkan kepada kita, jangan kita sama orang tua, lebih-lebih sama ibu gitu, lebih-lebih sama ibu kita, masya Allah, ya. Yang kalau kita mau tahu tuh sejarah waktu kita hamil, ya, di kandungan ibu kita, masya Allah, itu yang dirasakan aja lelah, capek, sakit, menderita. Quran yang bilang begitu, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu fi amaini, belum lagi nyusuinnya 2 tahun. Tidur malam keganggu, ya, belum ngapainnya belum. Itu kalau kita merenungin Pak, kita akan melahirkan motivasi yang kuat bagaimana kita harus melayani orang tua, lebih-lebih ibu. Nah, dikatakan begitu ya. Fanduru, coba kita bareng kita perhatikan firman Allah ini, bagaimana Allah Subhanahu memerintahkan berbuat baik kepada orang tua bersama tauhid kepada Allah. Jadi kita hidup di dunia ini ada 2 perintah. Yang pertama, bertauhid kepada Allah, la ilaha illallah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua karena jasa-jasa mereka yang besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa'budullah wa la tusyriku bihi. Ibadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Wa bil walidaini ihsana. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Qur'an, dengan berbuat baik kepada orang tua di Quran banyak ya. Makanya kita masya Allah Pak, anak-anak kita memang perlu kita didik agama ya. Kalau dia cuma dididik sekolah aja, dia kadang-kadang nggak tahu tuh. Dia nggak tahu mendidik anaknya dengan agama, sehingga dia nggak tahu anaknya harus berbuat apa nanti sama orang tua. Karena ada ceritanya tuh, ada seorang tua didik anaknya nangan kebo aja, nangan kebo. Jadi bagaimana tuh nangan kebo ya? Kebo kalau waktunya dipulangin kan ke kandang, kalau yang kagak nurut disabet, ya disabet tuh kebo, disabet biar mau pulang ke kandang gitu. Ini anak dididiknya sama orang tua begitu, kayak ngedidik kebo gitu. Dan suatu saat ya orang tuanya disabet juga kayak kebo gitu. Nih ya. Sampai orang tuanya protes ya sama ulama, kenapa anak saya ini ya sekarang udah gedenya, saya suka disabet-sabet begitu. Misalnya orang tua suruh apa makan Pak, belum pengen, sabet, makan nggak? Sabet begitu. Ya, ini anak kok begini? Karena bergaulnya nih anak sama kebo mulu orang tua. Nggak pernah diajak bergaul sama ulama, nggak pernah duduk di majelis ilmu, sehingga nggak tahu tuh bagaimana berbakti kepada orang tua. Seperti itu. Makanya perlu banget ya pendidikan agama ini kita terapkan buat anak-anak kita sejak dini kalau mampu. Sejak dini masih kecil sudah dilatih anak-anak kita untuk mengenal bakti kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Didiknya adalah dengan pendidikan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ya masuk ke rumah gitu.
mana. Masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan ada doanya. Habis makan, mau tidur. Pokoknya aman-aman rumah, bener-bener diinin. Ya, itu nanti akan membuahkan cahaya pada hati. Itu ajaran-ajaran Nabi yang diterapkan dalam kehidupan kita, itu akan menimbulkan cahaya di anak kita. Dengan cahaya itu dia akan bakti kepada orang tua. Begitu. Dengan cahaya itu dia akan menjauhi perkara-perkara maksiat. Ini perlu kita menanamkan. Untuk apa sih anak dididik masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah, mau tidur bismillah, bangun tidur ada doanya, ya, pakaian, cara pakaiannya, cara makannya, semua ikutin aturan Nabi. Karena kalau kita ikutin aturan tersebut, itu akan mengumpulkan cahaya-cahaya yang terang di hatinya, sehingga di dalamnya punya kesadaran beragama. Kalau enggak bagus ditinggalin sama dia. Kalau maksiat dijauhi sama dia. Ada cahaya begitu. Bahkan sama orang tua dia akan bakti gitu. Itu sebab-sebab zuhir yang harus kita lakukan terhadap pendidikan anak-anak kita. Ya, ada asbab batin kita. Bagaimana asbab batin kita? Ya, kita sebagai orang tua kalau pengen punya anak nurut, Pak, bangun malam, ya. Itu yang kontak darurat namanya. Kalau kita kan punya tuh ada kontak darurat ya, nomor darurat, mau menghubungi blambir, polisi, telepon rusak misalkan, nomor-nomor darurat itu. Kita juga sama Allah punya Pak nomor darurat. Di saat anak udah kagak bisa diatur, anak udah kelawan, anak udah bukan kita sumpahin, bukan kita caci maki, kita marah-marahin caranya. Bagaimana? Kontak darurat kita perlu hubungin. Gimana caranya? Bangun malam, sholat hajat, minta sama Allah. Tiap malam Pak ada waktu buat nangisin air mata kita. Minta kepada Allah, minta dijadiin anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang mengenal bakti sama orang tua. Itu diantaranya. Nah kita kan belum punya waktu kadang-kadang ya. Sebagai orang tua kadang-kadang nggak punya waktu buat itu. Wah udah kecapean, kesibukan, udah kagak pernah minta sama Allah. Terserah anak. Ya udah, makin hari anak makin menjadi-jadi, makin jauh hubungan sama orang tua, nggak kenal bakti sama orang tua, bahkan bisa suatu saat melawan juga sama orang tua. Nggak ada terima kasihnya sama orang tua. Nah, coba kita kontak darurat. Sholat hajat malam. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tolong ya Allah rubah hati anak saya menjadi hati yang baik, menjadi hati yang lembut, menjadi hati yang santun. Kata-katanya ya Allah bimbing ya Allah, biar keluar kalimat-kalimat yang baik. Coba kalau kita lakukan begitu, masya Allah. Allah kan ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Nah, seperti itu ya. Pendidikan anak perlu kita perhatikan secara asbab-asbab agama tadi. Yang kedua yang secara darurat, kita juga punya hubungan yang erat kepada Allah. Sholat malam jangan ditinggalin. Banyak hajat kita sama Allah, sampai Allah tawarin, hei siapa yang malam ini punya hajat, ayo minta hajatnya, saya mau kasih nih. Apa hajat kita? Kita pengen punya hajat terbesar kita, pengen punya anak-anak kita nih yang ahli sujud, yang ahli ngaji, yang ahli sholat, yang ahli ibadah, yang ahli bakti yang orang tua. Kita pengen punya anak menjadi qurrata a'yun, sejuk mata kita. Nah seperti itu. Mintalah dengan kontak darurat tengah malam, ada waktu 1 jam buat memanggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita soleh-soleh, amin ya rabbal alamin. Begitu. Kenapa memang? Karena orang sehebat apapun amaliyahnya, kalau nggak bakti sama orang tua itu masya Allah ya mardud dia. Dia ditolak. Dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Allah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nah, ini yang paling dicintai. Semua amalan Allah cinta. Semua amal-amal ibadah Allah cinta. Tapi dari sekian amal-amal yang dicintai Allah, ada Pak amalan yang paling Allah sukai, yang paling Allah cintai. Apa itu diantaranya? Dikatakan di sini katanya amalan yang paling Allah as-sholatu li waqtiha. Sholat awal waktu. Jadi kalau udah azan Allahu Akbar, udah ada kesibukan kita tinggal.
Mau ngapain? Mau ngerjain sholat, satu ibadah yang disukai oleh Allah. Di mana? Di awal waktu. Sebenarnya kita dengan sholat aja Allah udah cinta ya. Sholat kita Allah udah cinta. Sholat duhur misalnya jam 1, jam 2. Sholat Isya jam 9, jam 11 sholat Isya. Allah cinta dengan melaksanakan kita sholat. Tapi ada Pak yang kita kalau sholat itu Allah tambah cinta. Bagaimana? Dengan menghargai awal waktu. Jadi awal waktu itu punya penilaian Allah sangat mencintai. Allah sangat punya. Itu yang pertama. Amalan yang paling disukai Allah, sholat tepat awal waktu. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, kita ada lagi summa ayyun ya Rasulullah. Kemudian apalagi selain sholat 5 waktu? Rasulullah katakan summa birrul walidain. Yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat awal waktu. Apa kalau kita mau kerja ini? Setelah kita udah jaga sholat 5 waktu, di awal waktu berjamaah pula kita di masjid misalnya, kita pengen sesuatu amalan yang paling itu, kata Nabi, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang. Gitu ya. Pak, kita berbuat baik kepada orang tua, kata Habib Haddad, bisa juga setelah meninggal dunia. Setelah meninggal dunia nih, kita juga bisa berbuat baik. Ya. Ini berbuat baik kepada orang tua itu enggak setak atau berhenti sampai dia meninggal. Begitu dia udah meninggal dunia, kita masih bisa berbuat baik, ziarah ke makamnya. Kalau habis sholat 5 waktu tempat-tempat mustajab, doanya kita ya panjatkan juga kepada Allah, doa buat orang tua, pengampunan dosa teruntuk kita punya orang tua. Begitu. Seperti tadi ya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu. Ya. Yang kedua Pak, berbuat baik sama orang tua. Orang tua sudah meninggal, gimana nih kalau meninggal? Bisa kita berbuat orang tua mana? Kita doain orang tua kita. Kalau kita beribadah, sertakan niat pahala juga buat orang tua. Kita sedekah hari di masjid, sedekah hari Jumat, atau kita masukin duit untuk amal, kita niatin ya Allah sedekah pahalanya buat juga orang tua. Sampai kita dapat, orang tua juga dapat. Gitu. Jadi perbuatan kebaikan kita niatin buat orang tua. Orang tua kita malam Jumat baca Yasin di sini ya. Malam Jumat baca Yasin. Kan cuma ada doa wahba. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal wa balligh ma qara'nahu min surati Yasin ila ruhi sayyidina Rasulullah tuqaddul darusul wa jami'il awliya wa ila arwah walidina wa amwatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Akhirnya berbuat baik sama orang tua setelah meninggal. Sering-sering doain orang tua, sering-sering ziarah ke makam orang tua. Itu termasuk berbuat baik sama orang tua yang sudah meninggal. Kalau masih hidup, wah kesempatan emas ya Pak. Pokoknya sungguh dah, orang kalau masih hidup bisa berbuat sama orang tua sebuah keberuntungan, karena itulah kunci surga dia. Sampai dikatakan sama Nabi, wailun liman adraka wa falam yudkhilal jannah. Celaka orang yang ngalamin nasib ketemu sama orang tua tapi nggak menjadi sebab masuk surga. Naudzubillah. Sebab penyebab kita masuk surga Pak adalah kita ngalamin punya orang tua. Orang tua kan ada orang nggak ngalamin punya orang tua, begitu lahir usia 6 bulan atau setahun 2 tahun orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, sampai nggak ada kesempatan berbuat baik sama orang tua, nggak ngalamin gitu seperti itu. Itu kan ya luput. Tapi bagi kita yang ngalamin ketemu orang tua, masya Allah, itu kesempatan emas kita untuk berbuat baik. Yang terakhir nanti tanya summa ayyun, kemudian apalagi selain daripada berbuat bakti orang tua, apalagi yang paling disuruh Allah? Al jihad fi sabilillah, berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kayak kita nih, kayak kita nanti jihad juga Pak. Jadi orang kalau ngatain jihad itu cuma perang doang, ya pendek berarti akalnya ya. Termasuk jihad fisabilillah, subuh berjamaah itu jihad fisabilillah. Kemarin kita untuk ngaji di Istiqlal sama Habib Umar menyampaikan tuh tentang makna jihad fisabilillah. Mana termasuk jihad fisabilillah? Duduk hadir majlis ilmu, itu kan jihad juga. Zaman sekarang kan ngaji berat banget, berat. Waduh, ngaji itu berat, ngaji itu malas, kita paksain. Ini termasuk jihad juga fisabilillah. Makanya mudah-mudahan amalan kita ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat membangkitkan kita untuk sama-sama berbuat baik kepada orang tua, lebih-lebih orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah meninggal dunia, sehingga kita dicetak oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Amin ya rabbal alamin.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama kita baca Fatihah buat orang tua kita ya. Kita baca Fatihah orang tua kita yang masih hidup, kita doain mudah-mudahan sehat walafiat. Panjang umur dalam taat kepada Allah, dan Allah jadikan kita bisa mengambil kesempatan emas, bisa berbuat bakti yang orang tua kita. Yang orang tua kita udah pada meninggal dunia, kita doain mudah-mudahan alam kuburnya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan alam kuburnya, dijadikan raudhah min riyadil jannah. Allah terima amal baiknya, jasa-jasa orang tua kita yang semasa kita kecil sampai kita sukses sekarang, mudah-mudahan dicatat dalam pembukuan amal baik orang tua kita. Hadza dia Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin.